Namaku Ayla, seorang wanita sederhana yang menikah dengan lelaki yang dulu begitu aku kagumi, Revan. Kami menikah setahun lalu, setelah 2 tahun menjalin hubungan yang kuanggap penuh cinta dan harapan. Saat itu aku percaya bahwa Revan adalah lelaki terbaik yang Tuhan kirimkan untukku. Ia sopan, tampan, cerdas, dan dari keluarga baik-baik. Tapi siapa sangka, cinta saja tidak cukup untuk membuatku bahagia. Dulu, saat awal pacaran, Revan sering bercerita soal masa lalunya. Ia pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan seorang wanita bernama Nadia, wanita cantik, mandiri, dan pintar dandan. Tapi hubungan mereka kandas karena Nadia selingkuh dengan pria lain. Revan hancur saat itu. Ia bilang, Nadia menghancurkan kepercayaannya pada perempuan, sampai akhirnya ia bertemu denganku, perempuan sederhana yang katanya berhasil menyembuhkan lukanya. Waktu itu aku merasa bangga. Kupikir aku istimewa karena bisa mengobati luka hati Revan. Tapi kenyataannya, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya mengoleskan aku sebagai perban yang menutupi bekas luka, bukan untuk menyembuhkan, melainkan menyembunyikan. Awal pernikahan kami terasa manis. Revan sangat perhatian, selalu pulang tepat waktu, dan tak pernah lupa memelukku sebelum tidur. Namun seiring waktu berjalan, sisi lain dari dirinya mulai muncul. Semua berawal dari hal-hal kecil yang terasa sepele tapi menyakitkan. Saat aku sedang memasak sarapan di pagi hari, Revan masuk ke dapur, mengendus aroma masakanku dan berkomentar datar. "Telur gorengmu gosong, Ayla. Dulu Nadia selalu bikin omelet dengan taburan keju dan daun parsley. Aromanya harum, enggak kayak ini." Aku hanya diam. Tidak menjawab, tidak tersinggung, hanya menelan ludah pelan dan tersenyum kaku. Tapi hatiku retak. Hari demi hari, perbandingan-perbandingan seperti itu terus terjadi. Saat aku berpakaian sederhana dan memakai bedak tipis, ia berkata, "Kamu nggak mau coba belajar makeup sedikit? Nadia itu dulu walaupun di rumah, tetap segar dan cantik. Kamu tuh terlalu polos." Saat aku memilih diam saat ada obrolan keluarga, ia mencibir. "Kamu tuh harus lebih luwes. Belajar ngobrol kayak Nadia." Dia itu kalau di acara keluarga, semua orang suka sama dia. Entah sejak kapan nama Nadia mulai menghantui kehidupanku. Ia seakan jadi bayangan hitam dalam rumah tanggaku. Seorang mantan yang tak lagi hadir secara fisik, tapi selalu hidup di kepala dan mulut suamiku. Sampai aku mulai mempertanyakan, kenapa kau menikahiku jika tak pernah berhenti memuja dia? Aku pernah menanyakan itu dengan suara pelan, saat malam larut dan kami sudah berbaring di kasur. Revan memalingkan wajahnya dariku, lalu menjawab datar. "Karena kamu yang mau menerimaku waktu aku sedang hancur. Kamu beda." Tapi ya, terkadang aku rindu karakter Nadia. Dia lebih dewasa. Hatiku seolah ditusuk ribuan jarum. Aku tak pandai menangis di depan orang. Jadi malam itu aku diam. Aku menangis tanpa suara di bantal, membiarkan air mata menyerap perlahan ke dalam kain sarung bantal yang basah, sembari bertanya-tanya, apakah aku ini hanya pelarian bagi Revan? Sejak saat itu, aku mulai kehilangan semangat. Aku berusaha tetap jadi istri yang baik, bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, dan menunggu Revan pulang dengan makanan favoritnya. Tapi tak pernah ada ucapan terima kasih. Hanya kalimat-kalimat kering seperti, "Nasi gorengnya hambar," atau, "Kamu tahu Nadia bisa bikin rendang enak banget? Dagingnya empuk, bumbunya meresap." Aku tak ingin bersaing dengan masa lalu, tapi sepertinya aku terus diseret ke dalam arena itu. Sebuah pertarungan tanpa akhir yang hanya menyisakan luka di hatiku sendiri. Kadang-kadang aku menatap cermin, melihat diriku yang kini tampak lebih lesu, mata sayu, dan tubuh yang mulai kurus karena kehilangan selera makan. Aku pernah menyukai diriku sendiri. Tapi perlahan, aku kehilangan rasa itu. Aku mulai membenci apa yang kulihat. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku memang tidak cukup? Namun, dalam diamku, aku tetap mencoba. Aku mulai belajar dari internet cara berdandan yang ringan. Aku membeli palet eyeshadow murah dan mencoba menirukan tutorial. Kadang mataku malah seperti panda, atau lipstikku melebar keluar garis bibir. Tapi aku terus mencoba. Aku ikut kelas masak online, mencoba berbagai resep,
Bahkan mencoba memasak rendang, makanan favorit Revan yang katanya dulu dimasakkan Nadia dengan sempurna. Saat akhirnya aku menyajikan rendang buatanku di meja makan, Revan hanya mencicip sedikit, lalu menaruh sendoknya sambil berkata, "Ya, kamu udah berusaha, tapi tetap beda ya rasanya. Mungkin kamu butuh latihan lebih lama." Aku hanya tersenyum. Entah mengapa, kali ini aku tidak menangis. Ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh dalam hatiku. Mungkin, semacam rasa lelah yang sudah tak bisa ditangisi lagi. Atau mungkin, benih dari tekad yang belum sepenuhnya tumbuh. Hari itu, aku masuk kamar dan menatap diriku sendiri di cermin. Aku berkata dalam hati, aku bukan Nadia. Tapi aku juga bukan boneka untuk terus dibanding-bandingkan. Jika dia begitu mengagumimu, kenapa bukan dia yang kau nikahi dulu? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, memandangi bintang. Aku sadar, aku sedang menjalani rumah tangga yang tidak sehat. Tapi aku juga sadar, aku belum siap menyerah. Bukan karena aku takut kehilangan Revan, tapi karena aku takut aku belum melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Namun, bagaimana mungkin aku bisa terus mencintai seseorang yang tak pernah berhenti menyesali pilihannya sendiri? Takdir mulai bergerak pelan, seperti bara yang menunggu waktu untuk membakar segalanya. Dan aku tahu, jika waktunya tiba, mungkin aku harus membuat pilihan yang akan menyakitkan, tapi menyelamatkan jiwaku. Karena hidup bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang menerima diri sendiri dan tahu kapan harus pergi dari luka yang tak pernah sembuh. Dan aku bisa merasakan, badai besar sedang mendekat. Hari-hari setelah itu seperti siklus luka yang terus diulang. Aku bangun, memasak, membereskan rumah, dan menunggu Revan pulang. Lalu setiap malam, aku tidur dengan hati yang terasa remuk. Meski tubuh ini berada di rumah yang sama dengannya, hatinya terasa jauh, seakan-akan dia hanya berbagi atap, bukan cinta. Revan semakin sering menyebut nama Nadia, bukan hanya dalam obrolan, tapi juga sebagai contoh untuk setiap kekuranganku. "Ayla, kamu harusnya bisa lebih aktif. Lihat tuh Nadia, dulu dia aktif di organisasi, bisa cari uang sendiri, enggak ngandelin suami," katanya suatu malam setelah melihatku hanya duduk membaca buku di ruang tamu. Aku mendongak dan menatapnya. "Aku enggak ngandelin kamu, Van. Aku hanya belum sempat kerja lagi karena kamu sendiri yang bilang, lebih baik aku fokus dulu di rumah, kan?" Revan hanya mendengus, lalu berkata, "Iya sih, tapi kalau kamu mandiri, kan aku lebih bangga punya istri yang bisa diajak ngobrol soal bisnis, bukan cuma soal masak dan cucian." Kalimat itu seperti peluru. Aku merasa seperti ibu rumah tangga gagal yang tak berarti. Padahal dulu, sebelum menikah, aku bekerja sebagai admin di sebuah kantor ekspor kecil. Aku berhenti karena Revan memintaku fokus di rumah, katanya, "Biar aku yang kerja, kamu cukup urus rumah dan bahagiakan aku." Aku menuruti. Tapi sekarang, seakan-akan aku disalahkan karena terlalu menurut. Kadang, saat aku mencoba tampil sedikit berbeda, mengenakan lipstik atau eyeshadow tipis, Revan justru mencibir. "Ih, kamu jadi aneh gitu. Dandan tuh jangan maksa. Kamu nggak cocok gaya begitu." Aku semakin bingung. Saat aku berdandan, aku salah. Saat aku sederhana, aku tetap disalahkan. Aku mulai merasa, apapun yang kulakukan akan selalu salah di matanya. Puncaknya adalah saat Revan mulai membuka kembali album foto lamanya. Satu malam, aku melihatnya duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka, dan di layar kulihat wajah Nadia terpampang jelas, tersenyum, cantik, anggun. Aku mendekat pelan, berdiri di balik punggungnya. "Aku cuma nostalgia." "Gak usah lebay," katanya sambil menutup layar laptop. Aku tidak bicara. Aku hanya menatap punggungnya yang terasa semakin asing. Apakah memang cinta itu bisa luntur secepat ini? Atau sejak awal, aku hanya cadangan? Satu waktu, aku memberanikan diri membuka obrolan serius. "Van, kamu tahu gak, setiap kali kamu bandingkan aku sama dia, itu menyakitkan. Aku bukan dia. Aku Ayla. Aku perempuan yang kamu nikahi, bukan Nadia." Revan menatapku lama. Lalu dengan suara datar, ia berkata, "Aku tahu kamu bukan Nadia. Tapi itu masalahnya, Ayla. Kamu terlalu berbeda.
Kadang aku merasa salah pilih. Dad, jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku mengerjap, tidak percaya dengan kalimat yang baru keluar dari mulutnya. Salah pilih? Jadi selama ini aku hanya pilihan yang keliru? Kenapa kamu nikahi aku kalau kamu masih hidup dalam bayangannya? Tanyaku, suaraku bergetar. Revan mengangkat bahu. Waktu itu aku hancur. Kamu datang pas aku butuh. Tapi makin kesini, aku sadar, aku dan kamu beda dunianya. Aku terdiam, menahan tangis sekuat tenaga agar tidak terlihat lemah. Tapi air mata itu tak bisa dibendung. Ia mengalir, menandai luka yang selama ini kupendam. Setelah malam itu, hubungan kami makin dingin. Revan sering pulang larut malam, dan mulai jarang menyentuhku. Kadang, aku merasa seperti pembantu di rumah sendiri, menyediakan makanan, mencuci bajunya, menyiapkan kopinya di pagi hari. Semua dilakukan tanpa sedikitpun pelukan, ciuman, atau kalimat manis. Bahkan, terima kasih pun mulai hilang dari kamus Revan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Revan mulai membuka diri soal kabar Nadia. Dia lagi putus sama cowoknya, kata Revan sambil menyeduh kopi. Aku yang sedang menyapu ruang tamu berhenti sejenak. Oh ya? Terus? Revan mengangkat bahu. Ya enggak apa-apa. Cuma kasihan aja. Dia cerita banyak di DM. Katanya cowoknya kasar. Aku mencengkeram gagang sapu lebih erat. Jadi sekarang mereka saling DM? Dan dia merasa, kasihan? Hati kecilku mulai mengkhawatirkan sesuatu yang lebih buruk. Sering komunikasi, tanyaku lirih. Revan tertawa kecil. Cuma ngobrol aja. Nostalgia. Biasalah. Gak usah lebay, Ayla. Aku kan cuma curhat. Curhat dengan mantan yang dulu menghancurkan hatimu. Dan sekarang, dia kembali, dan kamu merasa nyaman bercerita padanya, sementara istrimu sendiri, kamu abaikan. Hari demi hari aku mulai merasa asing dalam rumah sendiri. Aku mencoba tetap bersikap biasa, mencoba tertawa, mencoba menyembunyikan rasa sakit. Tapi tubuh dan hatiku tak bisa terus berpura-pura. Aku merasa capek, sangat capek. Satu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Revan tertinggal di meja makan dan layar ponselnya menyala karena notifikasi masuk. Sebuah pesan dari Nadia. Makasih udah dengerin aku, Van. Kamu emang tempat ternyaman selama ini. Dadaku sesat. Rasanya seperti dicekik pelan-pelan. Malam itu aku tak sanggup bicara, tapi mataku tak bisa menatapnya seperti biasa. Revan seolah tak menyadari apa yang terjadi. Dia malah bercerita soal rencana mengajak temannya main ke rumah minggu depan. Aku hanya mengangguk, padahal dalam hati aku mulai goyah. Malamnya, aku menangis di kamar mandi. Bukan karena cemburu, bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku merasa sudah tidak punya tempat dalam hidup lelaki yang kupilih untuk kusebut suami. Aku mulai berpikir, apa artinya sebuah pernikahan jika yang dihargai hanya kenangan lama? Keesokan harinya, aku mengeluarkan koper dari gudang dan diam-diam mulai memasukkan beberapa bajuku. Bukan untuk kabur, belum. Tapi aku hanya berjaga kalau suatu saat aku benar-benar harus pergi tanpa sempat berpikir dua kali. Aku menatap diriku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, dan hati rapuh. Tapi di balik semua itu, aku tahu aku mulai merasa butuh menyelamatkan diriku sendiri. Karena jika aku terus bertahan, aku hanya akan menjadi korban dari pria yang tak pernah benar-benar sembuh dari masa lalunya. Aku tidak mau jadi wanita yang hidup dengan bayangan. Aku ingin jadi nyata. Aku ingin dicintai, dihargai, dan diterima tanpa harus dibandingkan dengan siapapun. Dan malam itu, aku menulis di buku harianku. Jika suatu saat aku pergi, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku mulai mencintai diriku lebih dari luka yang kamu beri. Badai belum benar-benar datang, tapi langit mulai gelap. Dan aku tahu, sebentar lagi akan ada badai besar yang merobohkan segalanya, dan mungkin membebaskanku. Hujan turun deras siang itu. Aku baru saja selesai mencuci baju dan sedang menjemurnya di balkon dalam keadaan setengah kering. Bukan hari yang menyenangkan, tapi aku mencoba tetap tenang. Pikiranku masih kacau sejak beberapa hari lalu menemukan pesan dari Nadia di ponsel Revan. Namun seperti biasa, aku memilih diam.
Mungkin karena aku masih berharap Revan akan sadar sendiri. Mungkin juga karena aku terlalu takut kehilangan, meski yang kupertahankan sudah lama tak seperti cinta. Sore hari, saat aku sedang merapikan ruang tamu, Revan pulang lebih awal dari biasanya. Itu membuatku sedikit heran, karena belakangan ini dia sering pulang larut malam. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah, ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berjalan masuk seorang wanita cantik berambut panjang yang begitu familiar dari foto-foto lama. Nadia. Aku nyaris menjatuhkan vas bunga yang sedang kugenggam. Hai, ucap Nadia singkat, tersenyum padaku seolah kami teman lama. Sementara aku berdiri membeku, Revan mendekat dan berkata dengan suara santai, "Sayang, ini Nadia. Kamu tahu, kan? Dia lagi ada masalah, jadi untuk sementara tinggal dulu di sini beberapa hari." Jantungku berdegup tak karuan. Aku tak bisa berkata-kata. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tinggal di sini, bersama kami, mantan kekasih yang selalu membayangi rumah tanggaku selama ini. Kenapa enggak di hotel aja? Tanyaku akhirnya, berusaha mengatur nada bicara agar tidak terdengar meledak-ledak. Dia enggak nyaman di hotel. Lagi pula, kamu kan orang baik. Aku yakin kamu gak keberatan bantu teman lama, jawab Revan tanpa rasa bersalah. Teman lama? Teman lama yang pernah menghancurkan hatimu sendiri? Aku memandangi wajah Revan. Tak ada sedikit pun keraguan atau empati terhadap perasaanku. Ia benar-benar serius. Dan Nadia pun tersenyum seolah ia bukan orang ketiga yang masuk ke rumah tangga orang lain. Aku menghela napas dalam dan memaksakan senyum. Silakan. Aku tahu, hari itu aku sedang menjual sebagian kewarasan diriku demi menjaga kedamaian semu. Tapi aku juga tahu, aku harus mengamati, memahami, dan mencatat setiap luka yang sedang dia perparah sendiri. Hari-hari setelah kedatangan Nadia terasa seperti mimpi buruk. Wanita itu berjalan kemana-mana di dalam rumah seperti ratu. Ia membantu di dapur, tentu saja, tapi sambil mengomentari hal-hal kecil. Wah, dapur kamu kurang cahaya ya, Ayla. Kalau dulu aku sama Revan, dia suka banget kalau lampu dapurnya terang. Revan tuh suka sambal yang agak pedas. Kamu biasanya bikin yang terlalu manis ya? Kata-katanya lembut, tapi menohok. Seolah-olah dia sedang menata ulang rumahku, kehidupanku, dan suamiku. Yang paling menyakitkan, Revan tak pernah menghentikannya. Bahkan tampak menikmati kehadiran Nadia. Mereka tertawa bersama, memasak bersama, bahkan pernah aku dapati mereka berdua duduk di sofa sambil menonton film yang dulu aku tonton berdua dengan Revan di awal pernikahan kami. Saat itu aku hanya berdiri di ambang pintu dapur. Mematung. Terasa seperti hantu dalam rumah sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi. Van, kamu yakin ini baik? Nadia tinggal di sini? Kamu tahu ini membuatku gak nyaman. Revan memutar bola matanya, lalu menjawab, kamu tuh terlalu dramatis. Dia cuma teman. Dia lagi butuh tempat aman. Kenapa kamu gak bisa bersikap dewasa? Karena aku istrimu. Dan dia mantanmu. Apa itu gak cukup alasan untuk membuatmu sadar bahwa ini salah? Revan bangkit dari sofa, mendekat padaku dengan tatapan dingin. Mungkin kamu cemburu karena kamu gak bisa seperti dia. Coba lihat kamu. Kamu makin hari makin menyedihkan. Nadia itu datang bukan buat ngerebut aku, tapi dia hadir sebagai contoh perempuan yang seharusnya kamu tiru. Plak, kata-katanya seperti tamparan. Aku tak menangis. Tidak malam itu. Air mataku seperti sudah mengering. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini titik nadirnya. Aku mulai teringat bagaimana dulu Revan memohon-mohon agar aku menerimanya setelah diselingkuhi Nadia. Ia datang ke rumahku hampir setiap malam. Menangis. Mengaku hancur. Mengaku trauma. Katanya aku berbeda. Katanya aku satu-satunya perempuan yang bisa membuatnya percaya lagi pada cinta. Dan kini, dia menginjakkan kembali perempuan yang dulu menghancurkannya ke dalam rumah ini, ke dalam pernikahan kami, dan dengan bangga mengatakan aku harus menirunya. Apa dia sudah lupa siapa yang menemaninya dari nol lagi? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, melihat koper yang sudah lama ku persiapkan. Tapi belum aku bawa pergi. Belum saatnya, kataku dulu.
Tapi kini, rasanya sudah lebih dari cukup alasan. Keesokan paginya, aku diam-diam mengemasi barang-barang. Aku hanya mengambil apa yang kubutuhkan, baju, perhiasan kecil, buku tabungan, dan beberapa dokumen pribadi. Lalu aku menuliskan sepucuk surat. Revan, aku sudah berusaha menjadi istri terbaik. Aku mencoba menerima kekuranganmu, menerima masa lalumu, bahkan menerima setiap perbandingan yang menyakitkan. Tapi yang tidak bisa kuterima adalah ketika kau membawa luka lama ke dalam rumah ini dan menyuruhku tersenyum. Aku bukan Nadia, dan aku tidak ingin menjadi dia. Aku mundur. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin terus dipaksa bertarung dengan bayangan masa lalu. Suatu hari, kau akan melihat bahwa yang pergi ini bukan karena tidak mampu, tapi karena dia memilih untuk menyelamatkan harga dirinya. Ayla. Aku keluar dari rumah pagi itu, tanpa menoleh ke belakang. Langkahku gemetar, dadaku sesak, tapi ada bagian dari diriku yang terasa ringan. Bebas. Aku menumpang di rumah sahabatku, Lia, seorang single mom yang kuat dan mandiri. Ia menyambutku dengan pelukan hangat dan berkata, "Kamu udah cukup kuat bertahan sejauh ini, Ayla. Sekarang waktunya kamu mulai hidupmu sendiri." Lalu, di meja makan kecil di rumah Lia, aku memandangi kopi panas di hadapanku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tersenyum. Meski hatiku masih sakit, aku tahu aku sedang melangkah ke arah yang benar. Aku tidak tahu bagaimana Revan menanggapi surat itu. Tapi aku tak peduli. Karena mulai hari ini, aku tak akan lagi bertanya, "Apa aku kurang dari mantanmu?" Karena jawabannya sudah jelas. Aku lebih dari cukup. Dia saja yang buta. Dan kini, saat aku menapaki jalan baru, aku berjanji, aku akan bangkit. Aku akan jadi perempuan yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bahagia, bukan demi membuktikan sesuatu padanya, tapi demi membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Hari-hari pertama setelah aku pergi dari rumah Revan terasa sepi, tapi juga tenang. Tidak ada lagi suara Nadia yang merendahkan, tidak ada lagi tatapan sinis Revan, dan tidak ada lagi perbandingan yang setiap harinya menusuk harga diriku. Di rumah kecil milik Lia, aku mulai menyusun ulang hidupku. Lia adalah sahabat yang tidak hanya memberi tumpangan tempat tinggal, tapi juga semangat. "Kamu udah cukup lama dikecilin, Ayla. Sekarang waktunya kamu lihat dirimu sendiri, bukan dari mata Revan atau siapapun," katanya. Kata-katanya menyentak. Mungkin selama ini aku memang melihat diriku dari standar orang lain. Aku terlalu sibuk menyenangkan Revan sampai lupa menanyakan, apa aku bahagia? Setiap hari, aku mulai menata ulang semuanya. Aku menghabiskan waktu membaca, menonton video motivasi, dan ikut kursus online memasak yang dulu hanya aku pandangi saja karena takut dimarahi Revan soal biaya. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku ikut kelas daring memasak khas Nusantara dan pastry. Aku juga menyempatkan belajar cara membuat video masak sederhana dari YouTube. Awalnya sulit, tapi aku belajar perlahan. Aku bahkan mulai memberanikan diri mengunggah video resepku ke media sosial, walaupun hanya dengan kamera handphone sederhana. Aku juga belajar berdandan. Bukan untuk terlihat cantik di mata siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menatap cermin dan berkata, aku juga layak tampil cantik dan percaya diri. Dulu Revan selalu bilang aku kaku, tidak bisa bergaul, terlalu pendiam. Tapi nyatanya, aku hanya tidak diberi ruang untuk jadi diriku sendiri. Lia membantuku membuka jasa catering kecil-kecilan dari rumahnya. Kami mulai dari menu simpel, nasi bakar, rendang, dan beberapa kue basah. Pelanggan pertamaku adalah tetangga Lia sendiri yang penasaran dengan aroma dapur kami setiap pagi. Tak kusangka, setelah 2 minggu, pesanan makin bertambah. Beberapa orang bahkan mulai memesan kue ulang tahun dan nasi tumpeng. Salah satu pelanggan berkata, kue buatan Mbak Ayla ini rasanya beda. Enak, dan kelihatan dibuat pakai hati. Aku nyaris menangis mendengarnya. Setelah sekian lama dianggap tak bisa apa-apa, sekarang ada yang menghargai karyaku. 3 bulan setelah aku pergi dari Revan, aku mendapat undangan sebagai peserta dalam bazar UMKM lokal. Aku hampir tak percaya. Salah satu pelangganku merekomendasikan aku pada panitia. Aku pun menyiapkan booth kecil bersama Lia. Kami menjual kue-kue khas daerah dan makanan rumahan.
Hari pertama bazar, aku gugup bukan main. Tapi di balik meja kayu sederhana itu, aku berdiri tegak dengan apron dan senyum yang sudah lama tidak kuperlihatkan. Di tengah keramaian pengunjung, seorang pria berjas biru gelap datang menghampiri. Dia terlihat santai, meski gayanya jelas orang kantor. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia mengambil satu potong pastel dan mencicipinya. "Ini enak banget," katanya sambil mengangguk puas. "Terima kasih, Pak," jawabku sambil tersenyum. Dia memperkenalkan diri, namanya Dion, pemilik sebuah kafe yang baru buka dan sedang mencari kerja sama dengan usaha rumahan. Ia tertarik dengan masakan dan konsep boothku yang hangat dan sederhana. Beberapa hari kemudian, kami bertemu lagi untuk bahas kerja sama. Dion menawarkanku untuk menyuplai kue dan beberapa menu khas rumahan ke kafenya. Saat ia mengatakan itu, aku nyaris tak percaya. "Aku suka masakan yang punya cerita. Dan masakan kamu rasanya kaya akan itu. Ada perjuangan," katanya. Aku hanya bisa tersenyum. Jika dia tahu betapa banyak air mata yang pernah menetes di dapur tempat kue-kue itu dibuat, mungkin dia akan mengerti apa maksud perjuangan itu. Tak hanya kerja sama bisnis, aku dan Dion pun makin sering berbicara. Ia menghargai setiap pendapatku, mendengarkan cerita hidupku tanpa menghakimi, dan selalu mendorongku untuk maju. Bukan memaksaku berubah, tapi menyemangatiku untuk mengenal dan mencintai diriku sendiri. Suatu malam, aku bercerita jujur tentang masa laluku. Tentang Revan, tentang luka yang kupikul bertahun-tahun, tentang semua perbandingan yang membuatku kehilangan diri sendiri. Dion mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata, "Orang yang membandingkanmu terus-menerus sebenarnya belum selesai dengan masa lalunya. Tapi kamu, Ayla, kamu sudah melampaui masa lalu itu dengan sangat hebat." Kalimat itu menghangatkan hatiku. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Aku mulai menyadari, aku tidak sebodoh yang pernah dikatakan Revan. Tidak sekaku yang dia tuduhkan. Aku punya banyak kelebihan, hanya saja selama ini, aku dipaksa untuk memendamnya demi menyesuaikan diri dengan seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghargai. Setelah 5 bulan berjalan, akun media sosial kulinerku mulai banyak pengikut. Beberapa konten videoku bahkan viral, khususnya saat aku bercerita tentang perjuangan membangun usaha dari dapur kecil. Aku pernah mengunggah video pendek tentang kisahku, tanpa menyebut nama siapapun, hanya menyampaikan pesan. Dulu aku pernah dianggap tidak bisa masak, tidak cantik, tidak layak dibandingkan dengan seseorang dari masa lalu suamiku. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku memilih untuk sembuh dan tumbuh. Video itu ditonton lebih dari 500.000 orang. Komentar dukungan membanjiri akun media sosialku. Banyak perempuan yang mengalami hal serupa dan merasa terwakili oleh ceritaku. Aku tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi merasa tak berarti. Karena sekarang aku tahu, diriku layak. Layak dicintai. Layak dihargai. Satu pagi, saat sedang mempersiapkan pesanan catering, ponselku berbunyi. Ada pesan dari nomor tak dikenal. "Ayla, ini aku, Revan. Bisa kita ketemu? Aku minta waktu sebentar saja." Tanganku sempat gemetar. Nama itu, seperti bisikan dari masa lalu yang hampir kututup rapat. Kupandangi pesan itu lama. Dan akhirnya ku jawab, "Besok. Di tempat biasa kita dulu sarapan bareng." Esoknya, aku datang dengan penampilan terbaikku. Bukan untuk pamer, tapi untuk memperlihatkan bahwa aku telah menemukan diriku sendiri. Aku mengenakan blus putih rapi, celana krem, dan hijab lilit yang rapi. Wajahku segar dengan riasan tipis. Bukan Ayla yang dulu, yang sering dicibir karena penampilannya. Revan datang 5 menit kemudian. Dia kaget. Aku bisa melihat itu dari matanya yang menatapku lama. "Kamu berubah banyak," katanya. Aku tersenyum. Orang yang lepas dari tekanan akan kelihatan bersinar, Van. Kami duduk. Awalnya hening. Lalu perlahan ia mulai bicara. "Nadia pergi. Ternyata dia masih dekat dengan mantan selingkuhannya. Aku dibodohi lagi dan saat dia pergi, aku sadar, aku kehilangan kamu yang sesungguhnya." Aku hanya mendengarkan. "Kamu istri yang baik,
Ayla. Aku terlalu bodoh. Aku menyesal. Tanganku mengepal di bawah meja. Bagian dari diriku ingin marah, ingin menyalahkannya atas semua luka. Tapi bagian lainnya sudah terlalu lelah untuk memutar masa lalu. Terima kasih sudah bilang begitu. Tapi sekarang aku sudah bukan perempuan yang dulu. Aku sudah berdiri di tempat yang kamu bahkan tak pernah bantu aku bangun. Revan menunduk. Aku melanjutkan, aku bahagia sekarang. Bukan karena seseorang datang menyelamatkanku, tapi karena aku menyelamatkan diriku sendiri. Revan menatapku. Matanya berkaca-kaca. Apa? Masih ada kesempatan? Aku tersenyum, berdiri, lalu berkata, kesempatan itu kamu buang saat kamu lebih memilih bayangan masa lalu daripada perempuan nyata yang berdiri di sampingmu. Dan sekarang, bayangan itu pun meninggalkanmu. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar kafe, Dion sudah menunggu di mobil. Saat aku masuk, dia tersenyum dan mengulurkan tangan. Tanpa berkata apa-apa, aku menggenggamnya. Dan saat mobil bergerak, aku menatap ke depan, ke arah matahari yang mulai meninggi. Hari ini, aku bukan hanya bangkit dari luka, tapi aku telah menang. Sore itu, hujan turun pelan membasahi halaman rumah yang dulunya terasa hangat bagi Ayla. Kini, setiap sudut rumah itu terasa asing, seakan bukan lagi miliknya. Nadia berjalan santai di dapur, mencicipi masakan yang baru dimasaknya. Sementara Revan duduk di ruang tamu, tersenyum lebar sambil memuji hasil masakan tersebut. Ayla hanya berdiri diam di pojok ruangan, hatinya kembali tersayat oleh pemandangan yang sudah terlalu sering ia lihat beberapa minggu terakhir. Ia sudah berusaha sabar, menahan perih dan kecewa, tapi sore itu, semuanya mencapai puncaknya. Bukan hanya karena Nadia yang sudah terlalu nyaman di rumah mereka, tapi karena Revan tak lagi menaruh hormat padanya sebagai istri. Ayla, kamu bisa bantu bersihin dapur setelah Nadia masak, kan? Dia sudah capek bikin makan malam untuk kita semua, ucap Revan ringan, seolah tak menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya adalah istri sahnya sendiri, bukan asisten rumah tangga. Ayla hanya mengangguk pelan, tapi air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Nadia melihatnya sekilas dan menyunggingkan senyum penuh kemenangan. Malam itu, setelah semua tidur, Ayla duduk sendirian di teras. Hujan telah berhenti, namun dinginnya malam menembus kulit dan jiwanya. Ia membuka buku catatannya yang lusuh. Di halaman pertama, tertulis, "Mencintaimu adalah keputusan, bertahan karenamu adalah perjuangan. Tapi menghargai diriku sendiri, itulah yang kini aku pilih." Ia menulis surat untuk Revan. Bukan surat panjang, hanya beberapa paragraf yang cukup mewakili isi hatinya. Revan, aku lelah dibandingkan. Aku lelah dijadikan bayangan masa lalu. Aku bukan Nadia, dan aku tak ingin jadi dirinya. Aku hanya ingin dicintai sebagai diriku sendiri, namun itu tak pernah cukup bagimu. Aku mundur. Aku tidak kabur, aku menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih sudah membiarkan aku belajar bahwa cinta tanpa hormat hanya menyakitkan. Suatu hari, mungkin kau akan mengerti. Tapi saat itu tiba, aku mungkin sudah terlalu jauh untuk kembali. Pagi harinya, Ayla pergi diam-diam. Ia membawa satu koper kecil dan satu hati yang penuh luka. Ia menuju rumah sahabatnya sejak SMA, Dina, yang tinggal di kota sebelah. Dina menyambutnya dengan pelukan hangat, tanpa banyak tanya. Ayla hanya menangis di pelukan sahabatnya itu, dan Dina hanya menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Akhirnya kamu berani juga, lah? Aku udah lama nunggu kamu bilang cukup, bisik Dina. Hari-hari awal di rumah Dina adalah proses penyembuhan yang tidak mudah. Ayla sering menangis tanpa suara di malam hari, mengingat semua luka yang sudah terlanjur dalam. Tapi Dina tak pernah membiarkan Ayla sendirian. Ia mengajak Ayla ikut kelas memasak, mendaftarkan Ayla ke pelatihan UMKM, dan bahkan mengajari Ayla cara membuat konten kuliner sederhana. Daripada kamu terus ingat sakitnya, mending kita bikin sesuatu yang bisa jadi masa depan kamu. Masaklah, Ayla. Tunjukkan pada dunia, kamu lebih dari cukup, ujar Dina suatu pagi saat Ayla ragu mengikuti kelas memasak. Ayla pun mulai perlahan mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia menyadari,
Selama ini dirinya terlalu sibuk membuktikan kepada Revan bahwa ia bisa seperti Nadia, padahal seharusnya ia cukup menjadi dirinya sendiri. Ia mulai belajar dari nol, teknik plating makanan, cara membuat konten video sederhana, hingga berbicara di depan kamera. Tak butuh waktu lama, Ayla pun membuat akun media sosial bernama Dapur Ayla, tempat ia membagikan resep-resep rumahan yang sederhana namun menggugah selera. Ia tak menyangka, videonya yang pertama, nasi goreng telur kampung dengan sambal bawang, mendadak viral karena gaya bicaranya yang tulus dan pembawaannya yang hangat. Masakan gak harus mewah, yang penting tulus dari hati. Karena cinta, sama kayak masakan, kalau dibuat dengan hati, pasti terasa, begitu katanya di akhir video. Kalimat itu dikutip ribuan orang di kolom komentar. Dari hari ke hari, jumlah pengikut Ayla makin meningkat. Ia mulai mendapat tawaran endorsement, bahkan ada perusahaan makanan lokal yang menawarkan kerja sama jangka panjang. Tapi Ayla tidak lupa tujuan awalnya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa harus menjadi bayangan siapapun. Di sela-sela kesibukannya, Ayla juga menjaga hubungan baik dengan Dina dan komunitas barunya. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria bernama Dion, pemilik startup kuliner yang sedang berkembang. Dion menyukai masakan Ayla dan kagum pada keteguhan hatinya. "Saya pernah lihat videomu. Kamu bukan cuma jago masak, tapi kamu tulus. Itu yang bikin semua orang merasa dekat," ujar Dion saat mereka pertama kali bertemu dalam acara kuliner lokal. Ayla hanya tersenyum malu. Ia tak menyangka ada orang yang menghargainya tanpa harus dibandingkan. Di sisi lain, Revan mulai merasakan kekosongan. Setelah Ayla pergi, Nadia pun perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ia sering pergi malam-malam, bersikap dingin, dan bahkan mulai meminta uang untuk bisnis kecil yang tak jelas. Revan akhirnya menyadari, Nadia memang belum berubah. Ia bukan pasangan setia yang bisa membangun rumah tangga bersamanya. "Dulu kamu selingkuhin aku, dan sekarang, kamu juga nyakitin aku lagi," ucap Revan kecewa saat Nadia ketahuan jalan dengan pria lain. Nadia hanya mengangkat bahu, lalu berkata enteng, "Kamu terlalu cepat percaya. Kamu pikir aku balik karena cinta?" Setelah Nadia pergi untuk kedua kalinya, rumah Revan benar-benar sepi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada makanan hangat, tidak ada sosok Ayla yang penuh perhatian. Ia membuka lemari pakaian dan menemukan gaun sederhana milik Ayla yang tertinggal. Ia duduk memeluknya sambil menahan air mata. "Kamu pergi karena aku terlalu buta," bisiknya pelan. Namun waktu terus berjalan. Ayla semakin bersinar. Namanya sering disebut di media sebagai inspirasi perempuan mandiri yang bangkit dari luka pernikahan toksik. Ia diundang ke acara talk show, membagikan kisahnya tanpa membongkar identitas Revan. Dalam salah satu wawancara, Ayla berkata, "Aku tidak menyesali apapun. Bahkan rasa sakit itu, aku syukuri. Karena kalau bukan karena itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku." Ayla tahu, luka masa lalunya tak akan pernah hilang, tapi kini ia tak lagi menyimpan dendam. Ia hanya ingin terus tumbuh, terus mencintai diri sendiri. Dan ketika seseorang mencintai dirinya sendiri dengan utuh, dunia pun mulai mencintainya kembali. Hidup Ayla perlahan tapi pasti mulai berubah sejak ia meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi penderitaannya. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi cibiran yang menusuk dari mulut orang yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Sunyi yang menyambutnya di kamar kecil kos sahabatnya, Ratna, justru terasa lebih menenangkan daripada hiruk-pikuk penuh luka di rumah lamanya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan jadwal padat. Pagi ia ikut kelas memasak yang difasilitasi oleh komunitas perempuan mandiri di kota, siang hingga sore ia bekerja paruh waktu sebagai asisten dapur di sebuah restoran kecil. Malamnya, ia belajar dari YouTube, memperdalam ilmu kecantikan dan komunikasi. "Kalau aku ingin dihargai, aku harus mulai dengan menghargai diriku sendiri," bisik Ayla tiap kali lelah menyergap. Perlahan, Ayla yang dulu pemalu dan tidak percaya diri mulai bertransformasi. Ia tak lagi merasa minder mengenakan lipstik, mulai berani tampil di depan umum, dan bahkan mulai merekam dirinya saat memasak untuk diposting di akun media sosial. Respon dari netizen mengejutkannya, mereka menyukai gaya bicaranya yang lembut, resepnya yang simpel tapi menggugah selera, dan ketulusan yang terpancar dari sorot matanya.
Tak butuh waktu lama, akun Instagram dan TikTok miliknya pun melejit. Ia mulai mendapatkan endorsement dari beberapa brand lokal, dan tawaran kerja sama pun berdatangan. Salah satu tawaran datang dari sebuah acara talk show perempuan yang cukup terkenal. Di acara itulah Ayla bertemu dengan Dion, seorang pria mapan yang juga menjadi narasumber hari itu. Dion adalah pemilik jaringan restoran sehat di kota besar, dan ia langsung terpesona saat mendengar Ayla berbicara. Masakan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal hati. Kalau kita masak dengan hati yang luka, orang bisa merasakannya. Tapi kalau kita masak dengan cinta, bahkan air rebusan pun terasa seperti kaldu, ucap Ayla saat itu. Penonton bertepuk tangan, dan Dion hanya bisa mengangguk takjub. Setelah acara selesai, Dion mendekati Ayla dengan santun. Bukan dengan rayuan, bukan dengan pujian fisik, tapi dengan ketertarikan tulus pada semangat dan perjuangan Ayla. Aku suka caramu melihat hidup. Kamu membuat hal sederhana jadi terasa istimewa, katanya. Ayla hanya tersenyum malu. Mereka mulai sering bertukar kabar. Dion tidak pernah mendesak atau menuntut. Ia justru menjadi tempat curhat yang menenangkan. Ia mengajak Ayla berdiskusi tentang bisnis, bahkan sesekali ikut mencicipi masakan baru Ayla. Dari situ, Dion menawari Ayla kerjasama. Bagaimana kalau kita bikin lini makanan rumahan khusus menu khas Indonesia? Brandingnya bisa pakai nama kamu sendiri. Kamu yang jadi wajahnya, aku bantu modal dan sistemnya, ujarnya suatu malam. Ayla tak percaya. Dulu, ia hanya seorang istri yang bahkan dimaki karena bentuk tumisannya tidak seperti buatan mantan suaminya. Kini, ia ditawari jadi brand ambassador untuk masakan hasil tangannya sendiri. Ia menerima tawaran Dion dengan hati yang penuh semangat. Mereka membuka gerai pertama bernama Dapur Ayla di pusat kota. Antusiasme masyarakat luar biasa. Banyak yang sudah lebih dulu mengikuti Ayla di media sosial dan penasaran mencoba langsung masakannya. Tak hanya laris, gerai tersebut juga mendapat perhatian media lokal. Beberapa media menyebutnya sebagai chef rumahan yang bangkit dari luka pernikahan. Ayla hanya bisa tersenyum saat membaca berita itu. Sementara itu, di tempat lain, Revan mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diobati Nadia. Awalnya, ia sangat senang ketika Nadia kembali masuk dalam hidupnya. Ia merasa seperti menemukan cinta lamanya yang hilang. Namun, perlahan wajah manis itu mulai memudar. Nadia kembali ke tabiat lamanya, egois, penuh tuntutan, dan lebih suka hidup mewah daripada bersusah payah. Ia sering meminta uang, sering mengeluh bosan, dan bahkan terang-terangan membandingkan Revan dengan mantan-mantan prianya yang lain. Ironi. Satu malam, Revan pulang ke rumah dengan suasana hati kacau. Nadia sedang video call dengan pria lain, tertawa genit di ruang tamu tanpa rasa bersalah. Saat Revan marah, Nadia hanya tertawa. Kamu pikir aku balik ke kamu karena cinta? Jangan mimpi. Aku cuma butuh tempat tinggal. Dan sekarang aku bosen. Bye. Revan terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ditinggalkan begitu saja, seperti dulu ia meninggalkan Ayla. Satu malam yang dingin, Revan menyalakan TV hanya untuk membunuh kesunyian. Namun, betapa terkejutnya ia saat wajah Ayla muncul di layar, sedang diwawancarai di salah satu acara inspiratif nasional. Host bertanya, apa yang membuat Mbak Ayla bisa bangkit setelah ditinggalkan? Ayla menjawab dengan tenang, karena saya percaya, saat kita disakiti, kita punya dua pilihan, membalas atau memperbaiki diri. Saya pilih yang kedua, karena hidup saya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dendam. Revan tercekat. Ia tak pernah mendengar Ayla berbicara dengan begitu tegas dan anggun. Ia langsung membuka media sosial Ayla, melihat semua postingan, video, dan komentar pujian dari ribuan pengikutnya. Matanya membulat saat melihat salah satu postingan terbaru, foto Ayla bersama Dion di sebuah restoran mewah, dengan caption, "Terima kasih sudah hadir di fase terbaik hidupku." Revan merasa dunia runtuh. Ia tak hanya kehilangan Ayla, tapi juga kehilangan kesempatan melihat versi terbaik dari wanita yang dulu pernah memeluknya saat dia hancur. Ia mencoba menghubungi Ayla berkali-kali, namun tak ada satupun balasan. Hari-hari berikutnya dihabiskan Revan dengan penyesalan. Ia duduk di ruang tamunya yang kini sunyi, memandangi foto pernikahan lama yang masih terpajang.
Ia baru sadar, ia tak pernah benar-benar menghargai wanita yang dulu selalu ada di sisinya. Di sisi lain, Ayla menatap hidup dengan penuh syukur. Bukan karena dendamnya terbalas, tapi karena ia akhirnya menemukan makna kebahagiaan yang sejati, menerima diri sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang menghargainya. Dion menggenggam tangannya di sebuah taman, sambil berkata, "Aku tahu kamu terluka dulu. Tapi aku berjanji, aku tak akan mengulang luka itu. Aku ingin membangun masa depan, bukan membuka luka lama." Ayla menatap pria itu dalam-dalam. Tak ada keraguan, hanya rasa tenang. Ia tersenyum, dan di senyumnya itu ada kekuatan, ada harga diri yang dulu sempat hilang. Ia tak lagi ingin membuktikan pada siapapun. Karena hidup terbaik bukan tentang membungkam orang yang meremehkan, tapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa bangkit dengan anggun, dengan bahagia. Langit sore di Jakarta mendung. Di sebuah ballroom hotel berbintang, lampu-lampu gantung berkilauan, musik lembut mengalun, dan para tamu undangan mengenakan gaun dan jas terbaik mereka. Ayla berdiri di atas panggung kecil, anggun dalam balutan gaun navy biru panjang dengan potongan elegan yang menonjolkan aura dewasanya. Riasan wajahnya natural, namun sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Tangannya memegang mikrofon, suaranya tenang namun mantap. "Aku pernah hampir kehilangan diriku demi membuat seseorang mencintaiku," ucap Ayla, memulai pidatonya di hadapan ratusan wanita peserta seminar bertema, "Berdaya Setelah Terluka." "Dulu aku pikir cinta adalah tentang bertahan, meski luka dan perbandingan menyayat hati. Aku pikir diam adalah bukti cinta. Tapi ternyata, mencintai diri sendiri adalah cinta paling besar yang harus dimenangkan terlebih dulu." Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorotnya. Banyak wanita menangis karena merasa terwakili. Ayla tersenyum kecil. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Matanya tak berkedip menatap wanita yang dulu ia remehkan. Revan. Sejak beberapa waktu lalu, Revan memang mulai mengikuti perjalanan Ayla secara diam-diam. Ia melihat akun Instagram Ayla yang kini punya jutaan pengikut, menonton video memasaknya yang sering viral, membaca kutipan-kutipan motivasi yang Ayla tulis di captionnya. Semua terasa asing dan sekaligus menusuk. Ia tak percaya. Ayla yang dulu sering ia lecehkan karena tak bisa masak enak, kini membuka bisnis catering sehat dan eksklusif untuk artis-artis. Ayla yang dulu ia bilang tak tahu caranya berdandan, kini tampil memesona tanpa harus tampil mencolok. Ayla yang dulu ia rendahkan, kini diundang jadi pembicara di berbagai forum. Dan malam ini, ia datang untuk melihat sendiri, apakah benar semua itu nyata. Dan ternyata, lebih dari nyata. Ayla kini begitu luar biasa. Setelah acara selesai, para tamu antre untuk foto bersama Ayla. Namun di tengah keramaian itu, Ayla melihat Revan berdiri di sudut, ragu, menunduk, lalu mencoba pergi. Ayla hanya menatapnya. Ia tak langsung mengejarnya. Setelah 1 jam, ketika semua tamu sudah pulang dan ruangan mulai sepi, Revan kembali masuk. Kali ini, ia menghampiri Ayla yang sedang duduk melepas heelsnya. "Ayla?" Suara itu lirih, penuh keraguan. Ayla menoleh perlahan, lalu tersenyum sopan. "Revan, kupikir kau tadi hanya bayangan." Revan tertawa hambar. Ia berdiri di hadapan Ayla, memandang wajah mantan istrinya dengan rasa bersalah yang begitu besar. Tak ada kata-kata, hanya diam canggung di antara mereka. "Kau tampak berbeda," kata Revan akhirnya. "Kau cantik, sangat cantik, dan sukses." Ia terhenti, menahan sesak. Ayla menatapnya lekat. "Aku tidak berubah, Revan. Aku hanya akhirnya melihat diriku sendiri." Revan menghela napas panjang. "Aku minta maaf atas semuanya. Aku bodoh. Aku tidak tahu bahwa selama ini aku telah menyia-nyiakan wanita yang benar-benar tulus padaku." Ayla tersenyum kecil, lalu berdiri, menatap Revan dengan kepala tegak. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan dulu?" katanya lembut. "Bukan hanya karena kau bandingkan aku dengan mantanmu, bukan karena kau anggap aku kalah dalam segala hal. Tapi karena kau sendiri lupa kenapa dulu kau tinggalkan dia, dan memilihku. Kau buta, dan aku yang jadi korban kebutaanmu." Revan tertunduk. "Aku tahu.
Aku terlalu sibuk mencari bayangan masa lalu, sampai lupa menghargai yang ada di depan mata. Bukan hanya itu, Ayla melanjutkan. Kau tak sadar bahwa aku pun punya hati. Bahwa aku terluka setiap kali kau menyebut nama dia sambil merendahkanku. Kau pikir aku tak punya batas sabar? Kau pikir aku akan terus bertahan hanya karena menikah denganmu? Ayla, tolong beri aku kesempatan, potong Revan cepat. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Nadia kembali pergi. Dia hanya mendekatiku demi keuntungan. Kau tahu kan, dia memang tak pernah berubah. Ayla menggeleng pelan. Aku sudah tak punya tempat untukmu, Revan. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah memaafkanmu, dan aku tak ingin kembali tenggelam di masa lalu. Revan menatap Ayla dengan mata berkaca-kaca. Ia seperti anak kecil yang kehilangan mainan berharganya. Tapi Ayla tak luluh. Ia sudah sembuh. Ia sudah bangkit. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pria muncul, Dion. Ia mengenakan jas biru dongker dan tersenyum hangat pada Ayla. Tangannya meraih tangan Ayla dengan lembut, namun penuh perlindungan. Sayang, kamu siap pulang? Tanya Dion. Ayla menoleh dan tersenyum lembut. Iya, aku sudah selesai. Revan mematung. Tatapannya berganti kaget, lalu sedih. Dion mengulurkan tangan ke arah Revan. Saya Dion. Tunangannya Ayla. Revan tak menjawab. Ia hanya menatap tangan Dion, lalu menatap Ayla. Dia pria yang melihatku saat aku dalam kondisi terendah, kata Ayla. Tapi tidak menginjakku. Dia bantu aku bangkit. Bukan dengan membandingkan, tapi dengan menghargai dan mempercayai. Bahkan sebelum aku bersinar. Revan menggigit bibirnya. Matanya memerah. Aku menyesal, Ayla. Ayla tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. Penyesalan adalah tanda bahwa kau masih punya hati. Tapi bukan berarti semua bisa diperbaiki. Ia melangkah bersama Dion, berjalan melewati Revan yang berdiri terpaku. Di pintu keluar, Ayla menoleh sebentar. Terima kasih, Revan, katanya. Karena pernah menyakitiku, aku belajar mencintai diriku. Karena pernah meremehkanku, aku menemukan kekuatanku. Revan berdiri diam, matanya menatap punggung Ayla yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia sadar bahwa wanita yang benar-benar ia butuhkan bukanlah sosok sempurna yang ia bayangkan, tapi sosok sederhana yang pernah ia miliki dan ia buang dengan bodohnya. Ayla tak menoleh lagi. Di dalam mobil, Dion menggenggam tangannya erat. Aku bangga padamu, ucap Dion. Ayla menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Aku pun bangga pada diriku sendiri. Akhirnya, aku bebas. Di tengah hiruk-pikuk kota, Ayla tersenyum. Bukan karena balas dendam, tapi karena akhirnya, ia berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling indah.